alhamdulillah yang udah bergabung udah 12. Wow. Udah setengahnya berarti hadir ya. Kita akan melanjutkan hari ini pembelajaran tema 2. Hari ini kita masuk ke subtema 1 PB berapa ya? PB atau pembelajaran keempat ya. Before we start to listen today, we are all about to pray. I have got two hands of mine with the fingers and I will pray and will be good. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Oh Allah, give me knowledge and intelligence. Nah, hal yang akan kita lakukan untuk pembelajaran tema adalah seperti yang Bu Eka infokan kemarin ya. Please open your book halaman 30. Coba dibuka halaman 30. Kita langsung akan praktik. Mau belajar dulu kita. Bunda, tolong pun air, pensil, sirup, minyak. Ya, mereka akan informasikan ya. Bu Fani boleh teman-temannya di mute ya. Saya Oke. Nah, Bu Eka, seperti yang Bu Eka infokan kemarin, kita akan mempelajari tentang sifat benda. Bu Eka sudah siapkan peralatan yang diperlukan. Seperti yang di halaman 29. Tadinya Bu Eka mau minta teman-teman untuk menyiapkan juga. Tapi setelah Bu Eka berpikir, sepertinya khawatir ya, karena terlalu mendadak, jadi teman-teman nanti kesulitan untuk menyiapkan bahannya. Jadi oke, nggak apa-apa, Bu Eka siapkan, teman-teman perhatikan ya. Yang pertama yang Bu Eka siapkan, oh ya, sebelumnya untuk kelereng, mohon maaf, nanti untuk kelereng kita gunakan uang koin ya. Karena Bu Eka tidak mendapatkan kelereng, kemarin cari di sekolah nggak ada. Di rumah Bu Eka juga nggak ada kelerengnya. Jadi untuk kelereng ini kita ganti menjadi uang koin ya. Uang koin. Lalu selanjutnya ada air. Nih Bu Eka punya air dengan teko-tekonya nih. Air, ini air mentah ya, bukan air minum ya. Karena kalau air minum khawatir mubazir. Ya, ini air yang Bu Eka ambil dari keran. Lalu selanjutnya, oh ya ini ada minyak. Ini juga minyaknya minyak bekas pakai, jadi bisa Bu Eka gunakan untuk kegiatan hari ini. Lalu selain minyak ada sirup. Ada sirup nih, siapa yang haus lihat sirup? Ingat Ramadan ya, masih ada sirup. Selanjutnya Bu Eka punya gelas plastik. Ini gelas plastik dan ada botol bekas minuman yang sudah tidak terpakai. Ini semuanya barang-barang bekas ya yang Bu Eka manfaatkan kembali supaya tidak mubazir. Terakhir pensil ya. Bu Eka cari dulu pensil, semoga ada ya. Oh, pensilnya ada. Bu Eka sudah siapkan juga pensil. Nah, sekarang kita mulai. Kita akan mengerjakan di tabel halaman 30. Are you ready? If you are ready, please raise your hand. Sudah siap belajar? Sudah siap praktik? Oke, semuanya fokus lihat Bu Eka ya. Kita akan praktik di halaman 30. Kita akan melihat atau mengamati sifat benda. Nih, bendanya ada kelereng. Pertama, teman-teman, kelerengnya boleh diganti. Yang nama kelerengnya dicoret, diganti menjadi uang koin. Karena sesuai fakta, tulis yang di kolom kelereng menjadi uang koin. Karena yang kita gunakan adalah uang koin ya. Silakan ditulis uang koin, oke.
Air tadi ada, pensil ada, sirup ada, minyak ada ya. Yang pertama kita akan mengamati perubahan dari si uang koin. Semuanya tatap layar Bu Eka. Tetap Bu Eka semuanya ya. Lihat Bu Eka, fokus, kita akan mengamati uang koin. Ini uang koin. Bu Eka bukan mau sulap ya, mau praktik. Ini uang koin. Apakah kalau disimpan di gelas, dia akan mengikuti bentuk gelas? Siapa yang menjawab bentuknya akan tetap? Ada? Yang bentuknya akan tetap uang koin seperti ini. Siapa yang menjawab bentuk uang koin akan berubah seperti gelas? Ada? Bentuknya berubah kayak gelas. Oh, Albi kayak gelas. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apakah kalau uang ini dimasukkan ke gelas akan mengikuti gelas? Tidak. Jadi si uang koin ini bentuknya tetap menjadi uang koin. Tidak berubah menjadi atau mengikuti gelasnya, tidak. Tetap dia bentuknya bulat sebesar ini. Sedangkan gelas sebesar ini. Nah, dia berarti bentuknya tetap tidak berubah, tidak mengikuti gelas atau mengikuti wadah. Sama, begitupun kalau dimasukkan di sini juga sama ya. Dia akan tetap juga bentuknya seperti ini. Oke, itu untuk uang koin. Jadi sifat uang koin, bentuk bendanya silahkan dipilih. Kalau tetap di checklist yang tetap, kalau berubah di checklist yang berubah. Tahu kan checklist ya? Checklist. Benda kedua Bu Eka punya air. Air ini lihat. Ini pertamanya dia membentuk seperti teko. Karena dia dimasukkan ke dalam teko. Bu Eka akan masukkan ke dalam gelas atau tuangkan. Apakah dia tetap atau berubah ya? Bu Eka bukan sulap ya, lagi sifat benda ya. Oke. Nih. Tadinya seperti ini. Lalu Bu Eka tuang ke gelas, dia menjadi seperti ini bentuknya. Nah, berarti bentuk dari air ini tetap seperti teko atau berubah mengikuti gelas. Silakan dipilih, tetap atau berubah. Kalau tetap, checklist yang tetap. Kalau berubah, checklist yang berubah. Ya, untuk air sudah? Oke, next yang ketiga. Oh, yang ketiga ada pensil. Pensil, perhatikan ini pensil berwarna kuning. Tetap kita menggunakan, apakah kalau dimasukkan ke sini dia bentuknya tetap? Bentuknya gimana? Tetap ya, bentuknya seperti ini, tidak mengikuti wadah. Atau Bu Eka masukkan ke sini. Mengikuti wadah itu maksudnya yang dikatakan berubah itu dia membentuk ini seperti botol. Apakah ini pensil seperti botol jadinya? Tidak ya. Dia tetap menjadi pensil walaupun berada di botol seperti ini ataupun di gelas plastik seperti ini. Bentuknya tetap pensil, oke? Next yang selanjutnya ada tadi pensil silakan ya. Kalau yang pilih tetap checklist tetap, yang pilih berubah silakan pilih berubah checklist berubah. Yang keempat Bu Eka punya sirup. Kita ya sirup. Bu Eka gunting dulu. Oke, kita masukkan sirupnya ke dalam gelas. Ini awalnya sirup ini berbentuk seperti plastik ya. Karena Bu Eka masukkan di plastik. Selanjutnya Bu Eka masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya akan berubah? Nih, setelah Bu Eka masukkan ke dalam gelas, dia seperti ini bentuknya.
Nah, kira-kira bentuk benda dari sirup ini tetap apa berubah? Silakan di checklist, gampang ya. Gampang ini mah. Oke, sebentar. Ini nanti khawatir tumpah ya. Bu Eka nanti asik aja. Oke, Bu Eka tuang dulu. Oh ya, kita tuang coba ke botol ya. Apakah kalau di botol dia akan tetap menjadi seperti ini? Nih, setelah Bu Eka tuang ke botol, dia menjadi seperti ini. Mengikuti bentuk botol, berarti dia sifatnya tetap atau berubah. Silakan dipilih ya. Next, terakhir Bu Eka punya minyak. Ini seperti sirup, tadi Bu Eka simpan di plastik ya. Bu Eka akan tuangkan lagi ke gelas. Apakah dia akan mengikuti gelas? Ini ya. Ini bentuk minyak setelah dipindahkan ke gelas menjadi seperti ini. Berarti minyak ini bentuknya tetap apa berubah. Oke, silakan tinggal di checklist. Nah, sudah kelima bendanya kita tentukan ya. Berdasarkan kegiatan ini, coba teman-teman simpulkan. Kira-kira kesimpulannya adalah benda yang tetap itu benda apa saja? Terus sifatnya gimana? Benda yang tetap. Atau benda yang berubah itu benda apa saja? Lalu sifat benda tersebut itu bagaimana? Silakan disimpulkan yang di halaman 30 ya. Halaman 30 disimpulkan. Sudah? Have you finished? Wah, kok Naufal berbeda wajahnya? Sudah selesai teman-teman? Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya ya. Oke, please open the next page. Buka halaman 31 kita sudah kerjakan kemarin ya. Halaman 31, 32 kita sudah kerjakan kemarin. Berarti sekarang kita lanjut buka halaman 33. Ketemu dengan matematika lagi. Saat ini masih tentang perkalian ya. Bu Eka akan jelaskan dulu. Nah, sekarang Bu Eka akan mengajarkan cara menghitung matematika. Tapi sebelumnya Bu Eka mau tes dulu. Teman-teman kira-kira bisa nggak ya menentukan perkalian tanpa menghitung, tanpa berhitung? Siapa ini yang share screen? Siraj tidak share screen sayang ya. Oke, terima kasih Siraj. Nah, Bu Eka mau tanya ya. Siapa yang tahu yang paling cepat nih? Perkalian. Perkalian 3 dikali 4 berapa? Angkat tangan yang tahu? 3 kali 4. Oke, Hilya langsung. Hilya. Hilya berapa? 12. Ya, betul. Hilya betul. 12. Cepat bisa ya. Next lagi. Selanjutnya, siapa yang tahu perkalian 1 dikali 7? Angkat tangan, 1 kali 7. Albi, berapa Bi? Oh, Medina juga udah. Ya, betul. 1 kali 7 betul. 7 ya. Next, 2 dikali 5. 2 dikali 5. Ayo. Oke, Medina betul. 2 kali 5. Langsung tek, Albi betul, Nazifa betul. Ayo yang lain ikutan. Bu Eka pengen lihat teman-teman sudah bisa belum? Makanya Bu Eka pengen tes dulu ya. Oke, terakhir. 3 dikali 5. 3 dikali 5. 3 dikali 5. Nazifa betul, Medina betul, Albi betul, Aldef betul, ya. Oke.
Nah, Revana betul ya? Betul, jawabannya 15. Oke. Nah, kalau teman-teman yang sudah bisa langsung tek gitu, langsung WK aku tahu jawabannya, itu enak ya. Tapi tenang, WK juga akan beritahu cara menghitung. Cara menghitung apa namanya? Cara menghitung perkalian. Bu Fani, boleh tolong di ini enggak? Di apa? Di pin ya? Gue akan jelaskan seperti di halaman 33 nomor 1. Oke, udah ya. 33 nomor 1 dilihat. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Di situ ada gambar gelas ya. Gue akan gambarkan dulu. Nomor 1, ada kotaknya 3. Lalu ada gambar gelas, ini gelas ya. Nah, ceritanya ini gelas ya. Ini gelas, lalu ini kita akan langsung buat ke dalam bentuk perkaliannya. Ingat yang Bu Eka informasikan sebelumnya, untuk menentukan perkalian, hitung dulu jumlah kotaknya. 1, 2, 3. Ada 3 kotak. 1, 2, 3. Selanjutnya hitung yang ada di dalamnya, isinya. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. 3 kali 4 berapa sih? Bu Eka mau kasih tahu caranya ya. 3 kali 4 itu sama dengan, nih, kita bikin titik-titiknya berarti ada 3. Titik-titik tambahnya ada 3. 1, 2, 3. Sama dengan nih, titik-titik 1, 2, 3 sama dengan. Ini isi berapa Bu Eka? Ini 4 tambah 4 tambah 4. 3 kali 4 itu sama dengan 4-nya ada 3 kali. 4-nya ada 3. 4-nya ada 3. 1, 2, 3. Kita tinggal tambah ya. 4 tambah 4. 4 tambah 4. Gampang. 4 di mulut, 4 di tangan. 4, 5, 6, 7, 8. Tulis di sini 8. Lalu 8 tambah 4, 8 di mulut, 9, 10, 11, ini 12. Berarti jawabannya ini 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Itu untuk yang masih butuh dihitung ya. Ketika mempelajari perkalian harus dihitung. Tapi yang udah bisa, aku bisa langsung Bu Eka, 3 kali 4 itu 12. Ya nggak apa-apa, bagus, boleh kalau langsung juga ya. Tapi kalau yang berapa ya, harus dihitung dulu, silakan menggunakan cara ini. Oke? Itu untuk nomor 1, berarti teman-teman mengerjakan nomor 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Nomor 5 akan Bu Eka bahas. Oke, teman-teman kerjakan 2, 3, 4 ya. Bu Eka selanjutnya akan mengerjakan, kita akan membahas dulu soal nomor 5. Silakan ditulis dulu yang nomor 1 jawabannya. Nomor 1 silakan tulis dulu jawabannya. Nanti untuk nomor 5 Bu Eka perlu bantuan ya. Siapa yang mau membantu Bu Eka silakan please raise your hand dan kita akan mengerjakan soal nomor 5.
Nomor 1 sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 1 sudah ya? Oke, kalau sudah, please raise your hand. Yang mau membantu Bu Eka mengerjakan soal nomor 5 siapa? Oh, Revana mau bantu. Oke, Bu Fani minta tolong Revana di unmute ya. Soal nomor 5 ya, nomor 5. Sudah bisa di unmute Reva? Belum bisa? Siapa Bu Eka? Revana. Revana sudah ya? Oke, bentar sayang ya. Revana silakan dibacakan dulu soalnya Reva. Soalnya dibaca dulu sayang. Beni membeli kelereng-kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Oke, stop dulu Reva. Satu kita kasih satu ya. Yang pertama, Beni membeli kelereng. Dimasukkan ke dalam berapa kantong? 4. Kantongnya 4. Oke, ini nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4. Kantongnya ada 4. Kelerengnya isinya berapa sayang? 7. Isi kelerengnya ada 7. Setiap kantong isi 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah Reva? Lalu yang kita kerjakan yang A apa? Katanya yang A suruh ngapain Reva? Tuliskan kalimat matematikanya. Tuliskan kalimat matematikanya. Tadi ya, bentuk perkaliannya. Yang A, tuliskan bentuk perkaliannya. Berapa dikali berapa, Revana? 4 dikali 7. 4 dikali 7. Good. Kenapa 4? Karena kantungnya ada 4 ya. Titik-titik kali sama dengan 4 dikali 7. Oke. Lalu yang B, suruh tentukan hasilnya ya. Reva sudah tahu hasilnya berapa? 28. 28. Apakah betul? Sama yang kayak Revana hasilnya ada 28. Oh, Hilya sama, Albi sama. Oh, Habibi Atari sama, Medina sama, Nazifa sama. Semuanya sama ya. Alde, tidak share screen sayang. Gue kan masih berbicara, nak. Dev. Alden stop dulu share-nya sayang. Teman-temannya nggak bisa, gue kan masih belum selesai. Oke, thank you ya. Oke, teman-teman, tadi jawabannya betul ya, 28. Atau nih, bentar. Revana, thank you ya sudah membantu Bu Eka ya. Nah, di sini untuk yang B-nya tadi, kalau misalkan teman-teman masih harus, Bu Eka kayaknya aku harus dihitung deh. Tulis, berarti 7-nya ada 4 kali. 7 tambah 7 tambah 7, 1, 2, 3, 4. Baru hasilnya setelah dihitung adalah 28. Kalau tidak percaya silakan dihitung sendiri ya. Itu untuk soal yang nomor 5. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau ada soal begitu, boleh digambar kayak Bu Eka. Oh, kantungnya ada 4, tulis 4 aja kotak gak apa-apa. Oh, satu kantung isinya ada 7, tulis aja 7. Mau lingkaran, mau kotak, terserah gak apa-apa ya. Supaya untuk membantu kita biar tidak bingung. Itu untuk nomor 5. Berarti teman-teman hanya mengerjakan nomor 2, 3, dan 4 ya.
Silakan tulis dulu yang nomor 5 ya. Nomor 5 tulis A dan B-nya saja. Kalau mau digambar juga boleh tulis. Nomor 5 sudah? Sudah ditulis ya? Oke, saya lagi di nomor lain nih. Kalau sudah, Bu Eka mau nanti 2, 3, 4-nya dikerjakan ya. Oke, untuk menyelesaikan nomor 2, 3, 4 silakan Bu Eka beri waktu 4 menit. 4 menit diselesaikan nomor 2, 3, dan 4 ya. Nomor 1 dan 5 tadi sudah contoh. Siraj. Ayo, Siraj sayang boleh share screen-nya, di stop dulu nak. Silakan nomor 2, 3, 4, gue gak kasih waktu untuk mengerjakan ya. Ada waktu 3 menit lagi sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran keempat. Pembelajaran kelima, mohon maaf, PB5 ya, kita udah masuk PB5, wow. Ada yang sudah selesai, Habib udah selesai? Nomor 2, 3, 4-nya udah selesai? Abizar udah selesai, Abizar? Fahri udah? Fahri. Ayo nulis sayang. Nulis ya. Lalu Debbie lagi nulis ya. Karisa, Habibi Ataris udah selesai? Oh udah, alhamdulillah. Hilya udah selesai, Hilya? Oh sekarang Juan, share screen pemandangan. Nanti saya nanti ya, kalau teman-teman sudah selesai ya. Habibi Ataris udah, Hilya juga udah ya? Hilya udah, Habibi Dafa. Putra sudah, Putra? Putra udah selesai belum? Oh, Putra apa nggak mendengar Bu Eka? Udah saya selesai? Oh, udah. Revana masih mengerjakan, Violet juga ya. Albi, Aska, udah selesai belum, Kak? Udah selesai belum? Belum, oke. Kalau belum ngerjain dulu sayangnya. Nazifa udah, Aldep udah. Oke, good. Ini Juan apalagi sayang? Kan gue udah infokan di awal ya. Tidak share screen saat ada guru yang sedang menjelaskan. Ya, konsekuensinya, oh iya konsekuensinya nih, lupa nih pasti nih. Ada kesepakatan kita di awal ya, kalau ada yang share screen, istighfar dulu. Apalagi kalau Bu Eka lagi, nanti kalau Bu Eka sudah nggak jelaskan, udah selesai belajarnya baru boleh ya. Oke, time is up untuk halaman ini. Sekarang kita waktunya untuk masuk ke pembelajaran 5. Please open your book. Halaman selanjutnya silakan buka di halaman 36. Eka akan pilih 2 orang untuk membaca teks di halaman 36. Di situ ada yang menjadi perahu dan ada yang menjadi balon. Oke? I will choose
Debbie, Bu Eka pilih Debbie dan Fahri untuk membaca halaman 36 ya. Silakan Debbie dan Fahri di-unmute. Fahri juga silakan di-unmute. Debbie mau jadi perahu atau jadi balon, Debbie? Debbie jadi apa, sayang? Balon. Oh, Debbie jadi balon. Oke, apakah Fahri sudah siap? Apakah Fahri sudah siap? Fahri sudah bisa di-unmute ya. Fahri unmute dulu, sayang. Fahri menjadi perahu ya. Debbie menjadi balon tadi. Sebentar, sambil Bu Eka cek Fahri. Fahri di-unmute, sayang. Sudah bisa Fahri di-unmute? Fahri membaca halaman 36. Ayo, nak. Bisa nggak di-unmute coba? Oh, udah. Oke. Fahri menjadi perahu ya. Fahri menjadi perahu, Debbie menjadi balon. Oke, silakan, berarti percakapan dimulai dari Debbie. Boleh dimulai, Debbie? Tahu lah dia suruh mah buat nyolong kan. Makanya kalau nggak jelas semua. Debbie? Buat dia suruh keluar. Perahu. Ini. Bagaimana? Berlayar, sayang. Cara kamu berlayar. Ulang sekali lagi, anak ya. Perahu. Berlayar. Oke, good. Next, Fahri. Fahri silakan yang bagian perahu. Ada yang nyangkut nggak setidaknya Bantuan. Angin. Balon. Oke, dengan bantuan angin balon. Next, Debbie lagi. Balon lagi, Debbie. Nanya sama suami saya. Itu kan Angin. terus dia bilang karena ini punya Ya, angin. Apa itu angin? Betul. Fahri. kakaknya tidak dijual. Dia Angin. tidak Itu dijual. udara. Ya udah. Ya. Dia pokoknya mau beneran. Terus udah Alam. teman aja kan. Kamu Tiba-tiba wah gue sebenarnya agak mengapa? dia ngeliatin aja Meng- ngeliat angin dialah Menggelembung. hampir nih sama si gembalanya nih gembalain katanya Oke, menggelembung. Oke. Berarti sekarang balon lagi, Debbie. itu bapak dia nggak bilang pertama itu bapak yang Balon lagi, Nak. sama bapak gitu sama bapak Saya. Karena yang ini yang halaman 37. juga lu tuh terus katanya Yusuf itu udah sih tempat ngomong Karena di dalam ini kalau nggak ada feedback yang lagi perutku juga ada udara. Ketika udara itu ditemukan menggelembung.
Kemudian Aku dapat Bapak kan menggelembung. Oke, Fahri terakhir Fahri. pengembalanya itu Yang perahu Fahri. sedemikian rupa dia Fahri. orang Fahri. Oh, Fahri. Oke, saya keterangannya dibaca. Berarti Urah Ini kan ada pengembala pasti ada sama-sama sampingnya dong. berguna Kalau memang kamu di Jawa pasti ambil aja lah. Mungkin bagi dia tahu dia punya alat kan. Nggak tahu bagi kita. Oke, thank you Dedi dan juga Fahri ya. Next yang mau baca lagi ada? Ada nggak yang mau baca sukarela? Bella, kamu mau coba baca dong? Reva tadi udah sabar. Oh, Habibi Dafa mau ya. Gantian sayangku ya. Habibi Dafa sama yang ahwatnya siapa yang mau? Apa? Oh, tadi Abizar angkat tangan. Boleh sama Abizar, boleh. Habibi Dafa dan Abizar, boleh. Silakan. Yang jadi perahunya siapa? Jadi balonnya siapa? Suaranya yang keren. Abizar menjadi apa, Abizar? Maka mau perahu. Perahu. Berarti Habibi jadi balon ya? Ya, Bu. Oke, silakan Habibi dulu. Berarti Habibi silakan. Perahu. Perahu. Bagaimana cara kamu berlayar? Oke. Bizar. Dengan bantuan angin balon. Habibi. Apa? Angin itu Apa itu? angin apa itu angin? Oke, Bizar. Angin itu udara yang bergerak kalau kamu mengapa bisa mengelembung. Menggelembung. Oke. Habibi. Karena Ada udara perahu ketika udara ditiupkan aku dapat mengelembung. menggelembung. Nih ada huruf G dan E. Menggelembung ya. Oke, terakhir perahu. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Oke, thank you Habibi dan juga Abizar ya. Next, satu orang lagi, satu pasangan lagi. Siapa yang mau? Satu kali lagi membaca. Ada yang mau? Alfio. Apa? Alfio. Siapa? Bentar. Oke, Juno sama Oke, Juno sama Hilya ya. Juno sama Hilya. Ya. Nah, nanti yang lain mengerjakan. Masih ada yang membaca ya. Pada senang baca sekarang ya. Juno dan Hilya, silakan pilih. Siapa yang jadi perahu, siapa yang jadi balon? Aku jadi balon. Oh, Juno balon, Hilya perahu ya. Oke? Hilya sudah di-unmute sayang? Dah. Oke, silakan Juno. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Paham. Next. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak kalau kamu mengapa bisa menggelembung. Terus? Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Oke, thank you Juno dan juga Hilya ya. Nah, ini ada teman-teman, terima kasih sudah membaca ya. Nanti yang belum tenang, masih ada membaca, tenang. Kita akan membaca setiap saat, setiap hari biar makin oke membacanya.
Nah, ada percakapan si balon dan perahu. Mereka sama-sama menanyakan, kenapa sih kalau si perahu nanya, bagaimana balon bisa terbang? Lalu si balon juga bertanya, kenapa perahu bisa berlayar sih? Padahal kan nggak ada yang menggerakkan. Ini perahu kertas ya, bukan perahu yang harus didayung, bukan ya. Percakapan si perahu kertas dengan si balon. Nah, ada jawabannya di sini. Perahu, gimana sih cara kamu berlayar? Kata perahu, dengan bantuan angin. Seperti yang WK infokan, kalau disimpan di air, apalagi seperti di sungai, di laut, perahu kertas ini akan bisa berjalan sendiri. Betul, karena ada bantuan dari angin. Atau teman-teman lagi di ember, disimpan perahunya, ditiup, dia pasti akan melaju. Ya, lalu Bukan, Bo, karena airnya deras. iya, karena ada bantuan angin juga sayang ya. Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Katanya gitu. Ternyata si balon juga sama. Di dalamnya ada udaranya, tapi bedanya kalau si balon di perutnya. Di perutnya nih, yang bikin dia menggelembung ya, ini bukan menggembung ya sayang, tapi dibacanya menggelembung nih. Sebenarnya menggelembung bulat, itu karena ada udara di dalamnya. Nah, jadi ternyata udara itu penting bagi si perahu ataupun bagi si balon ya. Oke, teman-teman kalau pemerasakan angin gampang, tiup aja nafasnya. Tiup. Pasti kerasa angin yang dihasilkan oleh mulut kita, oleh udara dari tubuh kita ya. Atau teman-teman keluar, kalau lagi ada angin, lihat pohon yang bergerak, daun-daun yang bergerak, itu ada karena tiupan dari angin ya. Sekarang kita kerjakan halaman 37, dikerjakan bersama-sama. Yang mau menjawab soal nomor 1, please raise your hand. Yang mau menjawab soal nomor 1. Ada? Pastikan yang belum. Ayo, mencoba, jangan malu-malu. Yang mau menjawab, oh Putra mau coba apa? Lagi angkat tangan. Putra mau coba? Lagi angkat tangan, lagi nguap. Putra mencoba ya. Oke, silakan Putra, coba. Putra menjawab nomor 1 nih yang gue tandain. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Mereka ngomongin apa sih Putra? Udara. Tentang udara, betul ya? Membicarakan tentang udara atau tentang angin, betul? Perahu dan balon membicarakan tentang udara. Silakan boleh ditulis jawabannya. Tadi jawabannya Putra betul ya. Terima kasih ya Putra ya. Next, nomor 2. Ayo, siapa nomor 2 yang mau mencoba? Tadi Putra udah mau mencoba. Ayo yang lain. Nomor 2. Nomor 2 belum ada yang... Oh, Nazifah. Oke, silakan Nazifah. Nazifah di-unmute. Mengapa balon bisa menggelembung? Mengapa balon bisa menggelembung? Kenapa katanya? Karena ada udara di dalam perutnya. Oke, betul ya. Karena ada udara di perut balon, di dalam perutnya. Thank you, Nazifah. Ini mah gampang ya. Ayo, nomor 3. Nomor 3, jangan malu-malu. Nomor 3. Yang belum mencoba, siapa yang mau Oh, Naufal mau jawab nomor 3. Naufal mau jawab bukan? Apalagi olahraga. Naufal mau menjawab? Naufal.
Mau menjawab nomor 3? Oke, Noval mau menjawab, Bu. Noval. Silakan Noval di-unmute, sayang. Sudah bisa di-unmute? Oke, sudah, sayang. Nih, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Kenapa, Noval, perahu kertas? Bu. Kenapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Kenapa? Apung apa? Apa? Ya apung apa? Apung apa? Diapungkan itu bergerak, bisa berlayar. Kenapa perahu kertas bisa berlayar? Kenapa sih? Ada bantuan apa sih? Oh, ada bantuan air. Oh, bantuan air, bantuan angin. Iya, betul ya. Betul. Karena ada bantuan angin, betul. Air juga betul, emang karena ada airnya. Semakin airnya besar, semakin dia juga cepat bergeraknya. Tapi angin juga penting ya. Kalau nggak ada angin, dia bergeraknya nggak tentu arah. Next, nomor keempat, please. Nomor terakhir nih, nomor keempat terakhir ya. Ya, nomor keempat. Siapa yang mau mencoba? Nomor keempat. Habibi Ataris mau coba? Habibi Ataris? Nomor 4? Oke, Habibi Ataris nomor 4 ya. Sudah bisa, Bibi? Oke. Sebutkan dua benda aja ya yang memiliki sifat seperti balon. Kira-kira apa, Habibi? Yang di dalamnya ada udaranya. Kira-kira apa aja sih? Bola. Bola. Apalagi? Tahu lagi nggak satu lagi? Sama ban. Ban. Betul. Good. Bola. Ban. Betul ya. Di dalamnya ada udaranya. Sifat seperti balon maksudnya yang di dalamnya itu berisi udara. Bola kalau di dalamnya nggak isi udara, dia nggak akan berbentuk bulat, teman-teman. Dia akan kempes, nggak bisa dimainkan. Ya, lalu begitu juga ban mobil. Kalau nggak ada udara, bisa gerak nggak? Nggak bisa gerak, hanya diam saja. Oke, contoh yang gampangnya, Bu Eka punya nih kayaknya, sebentar ya. Oke. Tadi betul jawaban Habibi ya. Balon. Apa namanya? Bola sama ban. Bu Eka punya nih. Contoh yang simple yang Bu Eka gunakan. Nih. Bentar. Nih ya. Nih. Ini juga sama. Ini apa teman-teman? Ini namanya kantong plastik. Tadinya gini, kempes ya. Lalu Bu Eka berikan angin. Bu Eka tiup nih. Nah, sehingga di dalamnya terisi udara. Ini kantong plastik juga bisa ya, kantong plastik. Sama halnya dengan bola, sama juga bisa, oke? Kantong plastik bisa, bola bisa, ban bisa. Thank you Habibi ya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal yang halaman, please open your book. Kita buka halaman dulu 39. Bu Eka akan bacakan karena ini, lihat nih arahannya. Dengarkan guru membaca. Jadi yang harus membaca guru ya. Jadi sekarang Bu Eka yang akan membaca, teman-teman mendengarkan dan menyimak apa yang Bu Eka baca. Nanti Bu Eka akan berikan beberapa pertanyaan, silakan yang bisa menjawab ya. Teks tentang meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis.
Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Tadi ya, menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Jadi kalau balonnya bentuknya lingkaran atau bulat, pasti udaranya juga akan membentuk bulat. Kalau balonnya berbentuk hati, loh, pasti udara juga berbentuk hati, loh. Kalau balonnya berbentuk huruf, pasti udaranya juga akan mengikuti bentuk huruf. Oke? Begitu juga dengan kantong plastik nih. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadah. Ini ada kalimat gini. Bentuk udara mengikuti bentuk wadah. Jadi udara ini tadi sama dengan air, sama dengan sirup, sama dengan minyak. Dia mengikuti wadah. Kalau di plastik ini ya dia seperti ini udaranya. Lalu kalau Bu Eka taruh di kantong plastik besar. Nih. Pasti akan besar juga nih. Akan seperti ini udaranya. Ya, jadi udara itu mengikuti bentuk wadahnya. Oke. Teman-teman silakan mengerjakan halaman 40 ya. Teksnya sudah Bu Eka bacakan, silakan mengerjakan halaman 40 sekarang. Masih ada waktu kurang lebih sebanyak 3 menit ya. Silakan dikerjakan yang halaman 40 nomor 1 sampai nomor 5. Kalau ada yang nggak jelas atau nggak dipahami, boleh bilang Bu Eka ya. Nanti Bu Eka bantu. Ada yang mau tanyakan tentang halaman 40 ada? Halaman 40 nomor 1 sampai nomor 5 ya. Sudah selesai? Have you finished? No? Tadi yang tertinggal mengikuti tematiknya nanti boleh lihat ulangannya di YouTube ya. Insya Allah tadi kita sudah, walaupun hari ini materinya banyak, tapi sudah kita selesaikan sebagian ya secara bersama-sama. Sisanya nanti tinggal teman-teman selesaikan sendiri. Gue kan ketinggalan, kok banyak banget materinya. Lihat saja di YouTube ya, karena sebagian sudah kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman tinggal menyelesaikan sisanya saja. Oke? Karena waktu sudah jam 8:25 menit, berarti besok kita masih ada mengerjakan pembelajaran 5 ya, tentang kegiatan di rumah dan aturan di rumah. Wow,
Jadi Bu Eka rasa tadi 40 udah selesai Bu 40. Udah selesai. Teman-teman, nah Bu Eka informasikan ya, karena sedikit lagi ternyata untuk halaman 42, silakan coba, bentar Bu Eka share dulu halaman 42. Itu gampang ya. Ternyata sedikit juga soalnya, atau itu teman-teman berilah tanda centang atau tanda checklist tentang aturan di rumah yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan nih, halaman 42. Di sini ada aturan di rumah. Pasti setiap orang punya aturan ya. Contoh, bangun. Ada yang di rumahnya harus bangun jam 5. Ada yang di rumahnya boleh kok bangun jam 7. Ada ya, pasti ada. Ada yang di rumahnya harus tidur jam 9. Ada yang di rumahnya boleh kok tidur jam 11. Nah, itu aturan tergantung dari rumah masing-masing, dari orang tua teman-teman masing-masing. Nih, di sini ada aturan di rumahku ya. Teman-teman bisa baca, lalu ada yang teman-teman harus isi adalah ini. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Yang sesuai itu maksudnya yang perlu dilakukan. Berarti contoh menonton sampai larut malam, nonton TV sampai jam 10 malam. Boleh nggak sih? Kalau boleh dilakukan berarti checklist. Tapi kalau enggak, itu mah nggak boleh karena nggak bagus buat kesehatan kita. Berarti kalau nggak boleh, berarti di ini ya. Kalau tidak boleh berarti yang di checklistnya yang tidak boleh. Membantu ayah ibu, kira-kira boleh nggak nih dilakukan? Kalau perlu dilakukan, silakan checklist yang perlu. Lalu mengerjakan PR. Kalau perlu, silakan checklist yang perlu. Bermain dengan curang. Wah, ini mah nyari musuh ya, mainnya curang ya. Minta izin ke orang tua. Cuma 5 ya. Silakan dipilih checklist yang dibolehkan atau yang tidak. Dan ini tanyakan sama bundanya aturan teman-teman di rumah. Misalkan nih Bu Eka di rumah Bu Eka ya. Yang pertama, Bu Eka harus tidur tidak boleh lebih dari jam 10. Yang kedua, Bu Eka harus bangun itu tidak boleh lewat dari jam 5 atau setengah 5, jam 4 sudah harus bangun. Ya, itu aturannya. Teman-teman silakan tanya ke bunda ya. Aturan yang ada di rumah boleh 1 aja, boleh 2 juga boleh, tidak perlu banyak-banyak ya. Oke, itu saja untuk tambahannya nanti yang teman-teman kerjakan. Alhamdulillah